Ya, firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Roma pasal 12. Ayat 4 dan 5, ya. Roma 12 ayat 4 dan 5 saya bacakan berbunyi demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, onderdil organ tubuh kita itu bukan ratusan unit, ribuan banyaknya, ya. Bisa dibangun, dicipta, dibuat oleh Tuhan menjadi satu padu. Sehingga kita ini bisa hidup dengan baik. Banyak sekali alat-alat onderdil di dalam tubuh jasmani kita ini, ya. Nah, di dalam kehidupan kita bergereja juga banyak sekali perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita bergereja. Satu gereja ini aja, ribuan orang, itu macam-macam karakter, sifat, perbedaan, segalanya. Ya. Satu rumah tangga, satu keluarga, 2 anak, 3 anak, pun berbeda-beda. Kembar pun gak ada yang sama. Nah, judul temanya tadi dikatakan apa? Bersatu di dalam perbedaan, persatuan di dalam perbedaan. Gampang gak bersatu dalam berbeda? Sulit sekali. Maunya saya, maunya kita. Kamu harus nurut saya, kamu harus nurut saya. Nah, otaknya masing-masing punya pandangan, punya alasan, punya argumentasi masing-masing. Sehingga sulit kalau kita tidak dengan sadar dan kerendahan hati sebagai satu tubuh di dalam Kristus, jangan menjadi yang nomor satu semuanya. Nomor satu cuma satu, yaitu Tuhan. Nah, kita di bawahnya nomor satu. Mungkin nomor 2, nomor 3, nomor sampai sekian nomor, enggak apa-apa. Karena yang nomor satu harus Tuhan di dalam gereja. Kalau ada orang kuat, orang penting, orang kaya, orang hebat, orang pinter, merasa memiliki gereja, mempunyai gereja, tanpa dia gereja ini ambruk, itu orang yang salah. Karena gereja itu bukan di tangan satu orang yang hebat, tapi di tangan satu Tuhan yang kuat, yang tidak pernah tumbang oleh waktu, zaman, dan situasi apapun. Sebagai gereja GKI, saudara dan saya seringkali kita merasa gerejaku ini paling hebat. Superioritas itu dimiliki juga oleh bangsa Israel. Sebagai Israel itu umat, El itu Allah. Umat Allah, yang lain bukan. Aku saja umat Allah. Perasaan mereka sebagai umat pilihan Allah membuat mereka superioritas di atas bangsa lain, orang lain. Yang akan diselamatkan cuma aku, Israel. Firman Tuhan berkata apa? Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Mereka yang merasa pertama kali sebagai umat Allah, justru sampai hari ini belum mau percaya kepada Yesus Kristus. Aneh bukan?
Yesus datang dari antara mereka untuk mereka. Mereka tolak. Mereka menanti Mesias yang lain. Yang lain itu nggak ada, ditunggu-tunggu nggak ada. Yang sudah datang ditolak, yang nggak ada dicari ditunggu, nggak akan tiba. Nah oleh karena itu, mari kita sadari, jangan kita merasa aku, gerejaku, diriku yang terbaik. Nggak ada. Satu hari ada diskusi antar warna. Warna pertama adalah warna hijau. Ia berkata, aku ini paling penting di dunia. Kalau nggak ada warna hijau, gunung itu tandus batu, rumput, taman harus ada hijau sehingga indah, sehingga hewan, binatang bisa hidup dengan rerumputan yang ada. Coba kita ke sawah, semua hijau. Sawah itu untuk kehidupan manusia. Wah, jadi si hijau merasa di atas yang lain. Lalu diskusi kedua adalah warna merah. Oh, aku paling penting. Karena apa? Aku ada di setiap orang, di setiap tubuh orang. Tanpa warna merah, darah, nggak ada hidup, nggak ada kehidupan. Merah darah itu kehidupan manusia. Sang merah darah merasa, akulah ada di mana-mana. Seluruh manusia di dunia ada, merah ada. Aku ada di sana. Lalu kuning berkata, oh aku yang penting. Kuning itu begitu pagi mereka, cahaya matahari muncul kuning. Sekalipun kalau sudah siang menjadi putih. Mau malam, senja, indah kembali, kuning kembali. Kuning itu menerangi dunia ini. Matahari itu menerangi dunia ini. Kalau nggak ada aku, tumbuhan nggak hidup, orang juga nggak hidup. Karena orang butuh matahari, sinarnya itu menghidupkan. Lalu sang biru berkata, aku yang penting. Coba kamu lihat ke atas biru, ke bawah laut biru. Di mana-mana biru. Di laut itu ada kehidupan. Di udara, di atas sana ada kehidupan. Hewan, burung, di angkasa, beterbangan. Semua merasa nomor satu. Di dalam kehidupan kita di rumah tangga, kadang-kadang suami istri, orang tua anak, juga merasa kalau nggak ada aku, nggak bisa hidup, nggak bisa jalan, nggak ada kehidupan. Saudara sekalian, nggak ada orang yang bisa nomor satu sendirian. Kita ini bisa hidup karena ada banyak orang di sekitar kita, banyak perbedaan di antara kita untuk saling melengkapi dan saling menolong. Oleh karena itu, mari kita sadari. Ketika suatu hari diskusi warna itu terjadi, mereka tiba-tiba diguyur hujan lebat. Hujan lebat itu begitu membuat mereka menyadari, ternyata kita tidak memikirkan bahwa air hujan itu kita butuhkan semua. Warna merah butuh, warna biru butuh, warna kuning butuh, warna hijau apalagi tanpa air nggak ada kehidupan. Jadi ternyata diskusi antar warna itu kemudian membuahkan suatu hasil kesimpulan. Setelah hujan lebat selesai, maka muncullah pelangi di atas awan sana. Ternyata mereka bersatu, merah, kuning, hijau, kuning, cerah, biru ada menerangi langit di atas sana. Dan mereka baru sadar, kebersamaan itu menjadi indah. Saudara jangan menyendiri, jangan merasa benar sendiri, baik sendiri, hebat sendiri. Tanpa orang lain kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan
kita juga bukan siapa-siapa. Oleh karena itu sebagai gereja Tuhan, kita harus sadar di tengah perbedaan banyak hal, mari kita sadari kita ini dipersatukan untuk saling menambahi, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu terhadap yang lain. Firman Tuhan tadi berkata di dalam Roma 12 ayat 4 dan 5, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Enggak ada tugas yang sama. Tangan tugasnya beda, mata tugasnya beda, hidung tugasnya beda, kaki tugasnya beda. Onderdil di dalam tubuh kita juga semua mempunyai tugas masing-masing. Nah, oleh karena itu mari kita jalani tugas kita masing-masing. Gak usah kita menjadi iri terhadap orang lain. Gak usah kita menjadi iri terhadap gereja lain. Ya, kita harus bangga memang GKI salah satu gereja yang cukup besar. Terbesar di Indonesia itu gereja apa? Saudara tahu? HKBP. Berbahagialah engkau orang-orang Horas sana, ya. Gerejamu itu besar, terbesar anggotanya. GKI itu masih kecil karena adanya cuma di kota-kota besar. Nah, oleh karena itu mari kita bersatu padu bergandengan tangan dengan gereja dimanapun juga. Jangan kita merasa gerejaku paling baik, yang lain itu sesat, yang lain itu salah, yang lain itu jelek, yang lain itu enggak sesuai firman Tuhan. Masing-masing punya kelebihannya, masing-masing punya kekurangannya. Nah, oleh karena itu saya teringat kisah yang pernah dialami oleh John Wesley. Seringkali saya kutip nama pendiri gereja Metodis ini. Gereja Metodis ini paling banyak di mana? Sumatera. Ya, berbahagia engkau kembali orang Sumatera karena di sana orang Kristen juga dominan banyak. Nah, John Wesley pada suatu malam bermimpi. Dalam mimpinya itu dia dibawa oleh malaikat ke pintu neraka. Gerbang neraka. Lalu dia berdiskusi bertanya kepada malaikat, apakah di neraka ini ada orang Katolik? Banyak. Apakah ada orang Protestan? Ada, banyak. Apakah di neraka ini ada orang Metodis yang gerejanya aku dirikan? Juga banyak. Apakah ada orang-orang gereja Baptis? Oh, banyak sekali. Wah, dia heran. Lah kalau orang-orang Kristen itu ada di neraka, siapa nanti yang bisa selamat? Maka malaikat itu membawa kemudian ke pintu gerbang surga. Maka dalam mimpinya itu John Wesley bertanya, apakah di gerbang surga ini ada orang Katolik? Tidak ada. Apakah ada orang Protestan? Juga tidak ada. Apakah ada orang Metodis? Enggak ada. Apakah ada orang Pentakosta? Juga tidak ada. Lalu kecewalah. Kalau begitu aku melayani percuma. Orang Metodis yang aku bangun gerejanya di dunia ini tidak masuk sini. Lalu John Wesley bertanya, lalu siapa yang akan masuk ke dalam surga? Siapa yang akan Tuhan selamatkan? Maka sang malaikat menjawab, yang akan masuk ke dalam surga adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tembok gereja, merek gereja, dinding gereja, itu membatasi. Membuat mereka merasa paling sendiri, paling benar sendiri. Jadi yang mau diselamatkan oleh Tuhan, bukan nama gereja, tembok gereja, dinding gereja, menara gereja, yang agung, yang indah, gedungnya yang luar biasa. Bukan. Yang akan masuk surga, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Di tengah perbedaan kita bergereja, di tengah kemajemukan kita bergereja, mari kita bergandengan tangan, bersatu di tengah perbedaan yang ada. Yang penting sana memberitakan Injil, kita memberitakan Injil, sana memberitakan Injil, dan orang-orang di sana sini itu percaya kepada Tuhan. Soal ajaran memang bisa berbeda, tapi soal iman kita harus bersatu dengan Dia. Engkau dan aku harus percaya kepada Tuhan saja. Kemarin saya tutup ibadah kemarin ya dengan satu ayat atau satu kata, satu kalimat. Imanmu yang kecil akan membawa jiwamu ke dalam surga. Iman yang besar akan membawa surga ke dalam jiwamu.